Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, anak yatim itu adalah anak yang dicinta Allah. Anak yatim itu adalah anak yang disayang Rasulullah. Kalau ibu bapak ingin dicinta Allah, ibu bapak ingin disayang Allah, maka sayangilah anak yatim. Saya punya keyakinan yang hadir malam ini ke Masjid Nurul Hidayah ini, berkumpul di tempat ini, tentu karena di dalam hatinya ada nilai-nilai kecintaan kepada anak yatim. Yang tidak cinta dengan anak yatim belum tentu akan hadir ke Masjid Nurul Hidayah. Betul? Alhamdulillah, kecintaan sudah Allah berikan kepada kita. Kemudian malam ini saya melihat tema di sini, mari kita santuni anak yatim 10 Muharram. Oh, nggak ada temanya nih ya? Bukan tema ya? Alhamdulillah nggak ada temanya. Jadi kalau nggak ada temanya, Bu, saya boleh ngomong apa saja. Betul? Saya boleh ngomong apa saja. Malam ini saya tidak akan terlalu panjang lebar berbicara, karena saya yakin ibu kalau diajak di pengajian sebentar saja sudah ngantuk. Tapi kalau seumpamanya Ustadz Fauzi tahu-tahu mengundang artis sinetron di sini sampai pagi, ibu kuat. Betul Bu? Mau lama? Bentar. Mau lama apa sebentar? Bu, mau lama apa sebentar? Ayo jawab, mau lama apa sebentar? Ibu mau jawab lama apa sebentar? Ayo, mumpung belum saya marah. Kalau bapak sudah jelas jawaban bapak pinginnya lama, kalau ibu pinginnya lama apa sebentar? Sebentar. Pak, mau sebentar. Ibu mau sebentar, bapak pingin lama. Itulah sebuah perbedaan. Bu, kalau berbicara tentang Muharram, tadi disinggung oleh Ustadz Ahmad Fauzi bahwa ada sebuah cerita yang besar di mana Nabiullah Muhammad punya 2 cucu yang namanya Hasan dan Husain. Udah tahu Pak? Tahu? Tahu Bu? Hasan Husain tahu? Tahu nggak? Tahu nggak? Loh. Bapak udah tahu belum? Udah, kalau tahu saya mau turun. Lu ngapain udah tahu? Kenapa? Oh, tukang cilok. Buset. Nabi Muhammad itu punya 2 cucu yang namanya Hasan dan Husain. Kedua-duanya memiliki perbedaan dalam berprinsip. Hasan dan Husain memiliki prinsip yang berbeda. Kalau kita cerita dalam beberapa literatur Islam, di dalam beberapa literatur Islam disebutkan bahwa perbedaan Hasan dan Husain, Husain sampai terbunuh itu karena ada perbedaan prinsip dalam berbangsa dan bernegara, dalam menyampaikan ajaran-ajaran Islam. Hasan itu lebih toleran. Hasan lebih mementingkan diplomasi. Ya, ini bahasanya diplomasi kayak orang Jakarta saja ya, padahal saya orang Tangerang. Hasan itu lebih mementingkan diplomasi, sehingga dia banyak berdiskusi dan bermusyawarah. Tetapi Husain tidak. Husain mengatakan apapun harus diperjuangkan, bahkan darah harus dikorbankan untuk menegakkan agama Islam. Sehingga terjadilah perbedaan pendapat itu, sampailah yang namanya cucu Rasulullah, Husain itu kemudian meninggal. Oleh karena itu, Bapak Ibu jangan terkejut kalau tadi bapak-bapak itu pengennya lama, ibu pengennya sebentar, itu biasa. Kenapa? Karena memang perbedaan pendapat itu sudah biasa terjadi sejak zaman.
Bapak-bapak, ibu sekalian yang saya hormati, saya hadir ke sini senang. Tadi malam ditelepon oleh Ustadz Ahmad Asrori, baru datang dari satu tempat untuk satu acara. Saya ditelepon, katanya disuruh ke Masjid Nurul Hidayah untuk bertemu anak yatim. Karena kalimatnya bertemu anak yatim, saya senang, saya akan hadir. Walaupun saya berpikir dari Masjid Agung Al-Ittihad ke Masjid Nurul Hidayah bukan untuk berbicara, tapi saya pengen cuman ngumpul-ngumpul doang. Tapi ternyata nyampe sini suruh nyampaikan sesuatu, ya tentu walaupun dengan terpaksa, ya saya harus menyampaikan. Inilah resiko seorang tamu. Tamu itu bagaikan orang yang mati. Orang mati walaupun dicubit dia tidak akan ngelawan. Orang mati walaupun ditempeleng dia tidak akan melawan. Coba, ada orang mati saat dipandiin, dicubit, ngelawan? Ada? Saya yakin pasti sampean kabur. Saya datang ke sini sebagai seorang tamu, dipanggil, dihormatin, dikasih kue, dikasih kopi, ujung-ujungnya disuruh menyampaikan sesuatu. Ternyata dia menghormatin saya karena ada kepentingan yang terselubung di belakangnya. Wah, ini sebuah cara yang unik, cara yang sangat cerdas yang dilakukan. Ibu-ibu, bapak-bapak hadirin yang dimuliakan Allah, kalau tadi saya dipanggil Ustadz, saya dipanggil Kiai, saya itu bukan Kiai, saya bukan Ustadz, makanya saya nggak pakai jubah, makanya saya tidak pakai peci haji, karena saya bukan Ustadz, saya bukan kopi, bukan Kiai, ya. Makanya nggak usah manggil saya Kiai, nggak usah manggil saya Ustadz, karena saya punya nama yang diselamatin oleh orang tua saya. Nama saya Muhammad Zainal Alim, panggil saja Muhammad Zainal Alim. Orang tua saya nggak ngasih nama saya Kiai Muhammad Zainal Alim, tidak. Orang tua saya tidak ngasih nama saya Ustadz Muhammad Zainal Alim, tidak. Orang tua saya ngasih nama saya cuman Muhammad Zainal Alim, tidak lebih dan tidak kurang. Betul? Betul? Iya. Bapak ibu sekalian yang saya hormati, bulan Muharram ini bulan yang penuh hikmah, bulan yang penuh sejarah. Allah berfirman di dalam Al-Quran bahwa dalam satu tahun itu, kata Allah, ada 12 bulan. Inna iddatas syuhuri indallah ithna asyara syahran. Bahwa dalam satu tahun itu ada 12 bulan. Kemudian ada 4 bulan yang dimana bulan itu adalah bulan-bulan istimewa, bulan-bulan yang penuh dengan kebaikan dan penuh dengan sejarah. 3 bulan itu beruntun. Ibu sering diajarin berdoa, bapak sering diajarin berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. 3 bulan berturut-turut, Rajab, Sya'ban, Ramadan. Itu bulan yang penuh hikmah, penuh fadilah, penuh keutamaan. Ada satu bulan yang tercecer. Bulan apakah itu? Yaitu di bulan Muharram, yang kita kenal di tanggal 10 Muharram, kita kenal dengan istilah Yaumi Asyura. Kenapa dikatakan bulan Asyura? Karena di tanggal 10 itulah banyak kejadian yang terjadi, banyak sejarah besar yang terjadi. Bu, pengen tahu? Pengen tahu nggak? Bener, pengen tahu bener apa dikit? Bapak udah tahu tanggal 10 Asyura? Belum. Bu, ibu keturunannya Nabi Muhammad apa keturunannya Nabi Adam? Keturunan Nabi Muhammad apa Nabi Adam? Apa keturunannya Nabi Isa? Apa keturunannya Nabi Musa? Pertama kali yang diciptakan oleh Allah siapa? Nabi Adam.
Ibu tahu Nabi Adam? Tahu? Adik-adik tahu Nabi Adam? Tahu? Di mana tahunya? Enak aja ngomong tahu. Ayo, ibu kenal dengan Nabi Adam? Kalau Adam tukang cilok kenal katanya bapak. Nabi Adam itu bu adalah makhluk Allah, manusia yang pertama kali diciptakan Allah. Tempatnya sangat istimewa. Di mana tempatnya? Allah tempatkan Nabi Adam di surganya Allah. Betul. Allah tempatkan Nabi Adam di surganya Allah. Semua fasilitas dipenuhi oleh Allah. Apa yang diinginkan Nabi Adam dipenuhi. Apa yang diharapkan Nabi Adam dipenuhi. Sampai suatu ketika berkah Nabi Adam melihat dua burung yang sedang berjumpa, burung betina dengan burung apa jantannya. Kalau burung kan bukan laki-laki toh? Iya. Berjumpa. Nabi Adam melihat, ya Allah, semua telah kau berikan kepada aku, tapi aku di surga sedang sendiri ya Allah. Aku melihat burung berdua sedang berjumpa, begitu indahnya, begitu senangnya aku melihatnya. Aku ingin ya Allah, aku punya teman untuk berjumpa. Aku ingin ada teman untuk berdiskusi. Aku ingin ada teman yang bisa diajak ngobrol denganku. Apa yang terjadi? Nabi Adam punya keinginan seperti itu. Allah ciptakan seorang perempuan yang namanya Ummu Hawa. Jadi ini adalah Hawa. Syukur bapak-bapak. Andai kata Nabi Adam tidak menginginkan ada teman, maka yang ada di dunia hanya saya dengan bapak-bapak. Gimana kalau yang ada laki-laki semua? Enggak nikmat. Betul bu? Kalau ada ibu-ibu semua, enggak ada bapak-bapak, nikmat enggak? Enggak nikmat. Kemudian dilahirkan, diciptakanlah yang namanya Ibu Hawa. Bu, tahu ceritanya? Ibu Hawa dengan Nabi Adam bertahan lama atau tidak di surga? Tidak. Bertahan selamanya di surga atau tidak? Tidak. Dikemanakan kemudian? Diturunkan. Dikeluarkan dari surga. Kenapa bu? Menanggar. Kenapa bu? Bu? Kenapa? Kenapa pak? Melanggar peraturan. Karena makan buah khuldi. Makan buah khuldi itu oleh Allah dilarang. Silakan Adam, apa saja yang ada di surga kau lakukan, apa saja yang ada di surga kau makan. Satu, jangan kau sekali-kali dekatin yang namanya pohon khuldi. Jangan kau makan buahnya. Akhirnya Nabi Adam tidak kuat dengan godaan syaitanir rajim. Nabi Adam tidak kuat. Akhirnya Nabi Adam makan buah khuldi. Setelah Nabi Adam makan buah khuldi, maka kemudian dengan Allah dikeluarkan dari surga. Dipisah antara Nabi Adam dengan Ummi Hawa, ditempatkan di tempat yang berbeda, yang begitu jauh. Coba bayangkan, bapak dengan ibu, suami istri, oleh Allah ditaruh di tempat yang begitu jauh. Betapa bingungnya. Ya Pak ya, Nabi Adam bingung mencari. Tetapi bukan itu yang ingin saya ceritakan, bukan itu yang ingin saya sampaikan. Yang ingin saya sampaikan, yang harus diingat oleh kita sebagai umat Muhammad, bahwa satu saja Nabi Adam melakukan kesalahan, dikeluarkan oleh Allah dari surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara saya, umatnya Nabi Muhammad, ibu-ibu umatnya Nabi Muhammad, bapak-bapak umatnya Nabi Muhammad, yang penuh dengan kesalahan, penuh dengan dosa, berharap masuk surga. Coba mikir, Nabi Adam satu kesalahannya dikeluarkan dari surga. Kita yang kesalahannya numpuk, mintanya surga. Bener gak kita jadi manusia? Benar nggak kita jadi manusia?
Muharram ini jadi tempat untuk evaluasi. Pikir apa yang sudah kita lakukan di tahun 1440 Hijriah. Apa saja kesalahan yang kita lakukan? Ayo di tahun 1441 ini kita rubah. Yang salah tahun kemarin perbaiki di tahun ini. Ini salah satu hikmah kita kemudian memperingati tahun baru Islam. Tahun baru Islam kita peringati, satu, jadikan bahan evaluasi. Yang biasa sholatnya masih bolong-bolong, ayo di tahun 41 jangan bolong. Bu, ada sholatnya yang bolong-bolong? Ada. Hah, banyak Pak? Masuk di sini Pak? Kagak lah. Kalau di Tangerang kota kali banyak. Kalau di Pasar Kemis, di Kota Bumi saya yakin nggak ada itu. Paling 1-2. Ya. Yang sholatnya masih bolong-bolong, ayo dirubah di tahun 1441. Yang sholatnya belum berjamaah ke Masjid Nurul Hidayah, ayo dirubah, sholatnya berjamaah. Yang belum mengikuti pengajian, ayo datang ikut pengajian. Yang belum ikut pengajian rutinan di Masjid Nurul Hidayah, ayo 1441 ini rubah, lebih semangat ikut pengajian. Jadi harus terus kita tingkatkan, harus kita berusaha untuk menjadi lebih baik. Karena orang yang hari ini itu sama kebaikannya dengan yang kemarin, itu dia rugi. Sama saja rugi, sama saja rugi. Bapak-bapak ibu sekalian yang saya hormati dan saya muliakan, jadi kita saat ini jangan pernah lagi berharap untuk masuk surga. Yuk, mau? Ibu gak usah berharap masuk surga, mau? Gak usah berharap masuk surga, mau? Saya ingin mengampanyekan ini sekarang. Atau bapaknya tidak ada? Iya. Kalau bapaknya ada, ibunya dinamakan yatim nggak Pak? Enggak. Kalau bapaknya ada, ibunya nggak ada, yatim nggak? Yatim. Artinya apa? Ternyata anak ini dikatakan yatim karena orang tuanya tidak ada. Saya dengan ibu, saya dengan bapak, ini bakal senasib seperjuangan dengan bapak atau ibunya anak-anak mereka. Artinya apa? Kita juga bakal ayo, ada yang nggak mau mati? Saya mau tanya, siapa yang siap mati? Bu. Ada yang siap mati? Ada. Sudah siap mati? Ayo yang siap mati angkat tangannya. Saya ingin kampanye ini yang kedua. Karena ini seringkali orang tidak mengkampanyekan ini. Saya ingin kampanye. Bapak ada yang siap mati? Belum. Kenapa kok enggak berani mati? Hah? Berani hidup, mati. Berani hidup, berani mati ya? Oke, berani hidup, berani mati. Berarti mati kapan saja sih? Siap. Bu, saya mau tanya. Kalau orang mati, berarti dia sedang berjalan menuju siapa? Menuju siapa? Orang mati berjalan menuju siapa? Menuju Allah. Coba, orang mau menghadap Allah kok takut? Orang dipanggil presiden saja, Bu. Misal Pak RW ini, tahu dapat surat Presiden Jokowi. Ada surat Pak RW dipanggil ke Presiden Jokowi, bulan September akan datang. Seneng nggak dia? Ngambil sembako. Seneng nggak? Seneng. Kita mau menghadap yang ciptakan kita. Kita mau menghadap yang memberi rezeki kita. Kita mau menghadap yang memberi kebahagiaan kepada kita. Kenapa kita takut? Kenapa kita tidak mau? Kenapa belum siap? Banyak dosa. Pertanyaannya, kalau Anda takut karena banyak dosa, tatkala ternyata Allah memperpanjang hidup Anda, apakah Anda tidak ada potensi untuk menambah dosa? Pasti nambah. Pasti nambah. Kalau nambah, berarti lebih baik mati duluan, kan gitu? Betul.
Betul nggak? Betul. Makanya kalau ada orang mati, kita itu tentu berpikirnya positif. Alhamdulillah, orang ini tidak ada kesempatan lagi untuk menambah dosa. Kita yang hidup ini selalu nambah dosa. Betul. Kampanye saya yang kedua, siap mati? Siap. Nggak boleh dijawab siap mati, takut. Kenapa? Masih banyak dosa. Emang kalau panjang umurnya nggak nambah dosa? Nambah dong. Kalau nambah dosa, mending mati dulu, kan begitu. Supaya dosanya tidak Nambah. Setuju? Setuju? Nah, ini saya kampanye. Izin Pak Moderator, cukup apa masih lanjut? 5 menit lagi. Berapa? 5 menit lagi. Oh, 5 menit lagi. 5 menit lagi, ya. Karena kalau panjang-panjang khawatir modal saya habis. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang saya hormati, yang terakhir, Bu, saya tidak akan terlalu banyak nyinggung soal Asyura dan lain semacamnya. Yang terakhir, Bu, ini ibu-ibu saya lihat pakai masker semua. Saya pun pakai masker tadi dikasih. Alhamdulillah, tulisannya Masjid Nurul Hidayah, logonya NU. Ini kok logonya bukan logo masjid, kok logonya Nahdlatul Ulama. Berarti ibu dan bapak ini orang-orang NU itu, Bu. NU itu adalah sebuah organisasi yang didirikan oleh ulama besar. Ulama besar. Namanya Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Ulama besar. Tentu saya dengan ibu menyantolkan diri. Apa nyantolkan diri? Ya kalau hangat dicantolkan begini supaya gak jatuh. Menyantolkan diri, mengikuti ajaran Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Kenapa? Karena ternyata sangat untuk menyantolkan itu penting. Contoh, ibu dengan bapak di saat sholat selalu membaca Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iya. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini penting saya sampaikan karena akhir-akhir ini seringkali banyak orang mengatakan sudah gak usah ikut ustaz, udah gak usah ikut kiai, apa langsung ikut Rasulullah. Betul. Sering Bapak dengarkan begitu? Sudah gak usah baca tafsir, udah gak usah kaji tafsir, apa langsung kepada Quran. Sering begitu? Ayo kita kembali kepada Quran. Sering mendengarkan itu? Pak, dalam suratul Fatihah, saya nggak jauh-jauh, kita mau kaji suratul Fatihah. Kenapa? Karena yang kita baca setiap Ihdina as-sirata al-mustaqim. Di situ disebutkan ihdina, berilah petunjuk ya Allah. Berilah petunjuk. Kita dalam sholat menyatakan kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berilah kepadaku petunjuk di jalan yang lurus. Di dalam Al-Fatihah itu tidak ada ayat yang mengatakan ihdinas siratoka. Ya Allah, berilah kami petunjuk ke jalanmu. Tidak. Ihdinas sirotokal mustaqim, tidak. Tapi ihdinas siratal mustaqim, berilah petunjuk ke jalan yang lurus. Tidak ada di situ ke jalanmu yang lurus, nggak ada. Jalan yang lurus itu siapa? Siratal mustaqim itu apa? Dijelaskan di ayat berikutnya. Apa di ayat berikutnya? Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalan orang-orang. Nah, kalau sudah jalan orang-orang, berarti jalannya ulama-ulama salafus soleh. Karena mereka yang punya sanad sampai kepada Rasulullah. Coba, Bapak bisa baca Quran? Pak, bisa baca Quran? Bisa.
Bapak ngaji kepada gurunya. Coba seumpamanya bapak gak ngaji sama gurunya, udah saya gak mau ikut guru saya, apa? Saya ikut langsung Rasulullah. Mau belajar Quran dari mana? Wong sekarang sudah zaman Rasulullah sudah tidak ada. Rasulullah sudah wafat. Betul? Makanya sekarang kita hanya mengikuti ulama-ulama, para asatid, tokoh agama yang tentu jalurnya nyambung sampai dengan Rasulullah. Bapak dari Pasar Kemis mau ke Jakarta, saya nggak mau lewat Tangerang, mau lewat mana? Langsung lompat sampai di Jakarta, bisa gak? Nggak bisa, harus dilewati jalurnya. Makanya bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang saya hormati dan saya muliakan, saya bangga ketemu dengan bapak-bapak dan ibu-ibu. Ternyata bapak dan ibu adalah pengikut Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Bu, di Indonesia ini pada zaman itu, pada zamannya Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari yang ada di Makkahul Mukarramah, hanya Kiai Hasyim Asy'ari yang memiliki titel Hadratus Syekh. Karena titel Hadratus Syekh itu bukan titel sembarangan. Ada Kiai Haji. Kalau Kiai Haji itu jauh titelnya di bawah Hadratus Syekh. Ya, makanya insya Allah kita tidak salah mengikuti Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Dan ingat, bangsa dan negara ini berdiri dan kemudian Pancasila menjadi sebuah ideologi, itu tidak lepas dari peran serta Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Jadi kalau bapak dan ibu ikut NU kemudian ada di Indonesia, itu sudah nggak salah. Kenapa? Karena ternyata Indonesia ini ada peran besar dari Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari. Bapak-bapak dan ibu sekalian yang saya hormati, itulah pentingnya saya bertemu dengan bapak dan ibu sekalian saat ini untuk saling mengingatkan diri sendiri. Marilah kita jaga bangsa dan negara ini. Sekarang pakai masker semua, pada ketakutan karena ada corona. Betul. Pernah ketemu corona? Belum ya? Cuman dengar beritanya doang kan? Alhamdulillah. Mudah-mudahan tidak ada yang kenal dengan corona. Amin. Ada yang ingin kenal? Cepetan masuk rumah sakit. Enggak ada ya? Mudah-mudahan tidak ada yang kenal dengan corona. Amin ya rabbal alamin. Kalau cuma mendengar beritanya enggak apa-apa. Yang penting kita jangan sampai kenal dengan corona. Kemudian yang kedua, pesan saya, jaga persatuan dan kesatuan. Persatuan dan kesatuan ini penting untuk dijaga. Jangan sampai kita tercabik-cabik. Jangan sampai kita terpecah belah. Kalau sekarang ada orang yang berusaha untuk memecah belah kita, biarkan dia berusaha. Tetapi kita yang penting jangan pernah mau mengikuti mereka. Hanya sekarang yang ingin memecah belah bangsa ini. Betul. Sering Bu mendengar, ayo jangan ikut itu, salah. Pokoknya bapak dan ibu benderanya dua, pilihannya dua, partai politiknya bapak dan ibu cuma dua. Pokoknya partai politiknya dua. Saya berbicara partai politik, dimarahin gak apa-apa setelah turun. Apa partai politiknya? Pertama adalah partai politik kebaikan, yang kedua partai politik ketidakbaikan. Ibu saya yakin dan bapak pasti milih partai politik kebaikan. Karena partai politik kebaikan adalah partai surga, dan partai politik tidak baik adalah partai neraka. Maka kita ikutin partai politik surga, betul? Bukan partai politik PKB, Bu. Bukan partai politik apa? PDI, bukan. Saya ingin menyampaikan dua partai politik pilihan yang harus kita pilih. Satu partai politik surga, dua adalah partai politik neraka. Tentu kita akan mengikuti partai politik di mana partai politik itu yang akan mengarahkan kita kepada surga Allah. Partai surga. Terakhir, tidak ada lagi nih. Jangan ditarik lagi ya. Terakhir. Bu, ibu hadir ke dunia pernah minta enggak sama Allah? Ya Allah, tolong saya lahirkan ke dunia. Pernah? Pernah? Bapak pernah? Ya Allah, tolong saya
saya lahirkan ke dunia dengan jenis kelamin laki-laki. Pernah? Enggak pernah ya? Sepakat ya? Berarti saya, Bapak, Ibu semua yang hadir hari ini hadir ke dunia bukan karena keinginan kita, tapi hadir ke dunia karena keinginan Allah Subhanahu wa taala. Betul? Betul. Kalau kita hadir ke dunia itu karena kehendak Allah, maka berarti saya dengan Bapak dan Ibu ini miliknya Allah Subhanahu wa taala. Betul? Kalau kita adalah miliknya Allah, maka kita harus mengikuti apa yang diajarkan oleh Allah. Coba bayangkan, ibu melahirkan anak, anaknya nurut kepada ibu, bandel kepada bapak, jengkel nggak? Jengkel nggak? Anak nakal. Nah, sore belajar ke Masjid Nurul Hidayah, anaknya nggak dengerin, main game aja, jengkel nggak? Jengkel nggak? Jengkel nggak? Kira-kira Allah keluarkan ibu ke dunia, kemudian Allah merintahin sholat 5 waktu. Ibu ternyata nggak sholat, kira-kira Allah jengkel nggak? Allah perintahkan kita untuk berbuat baik dengan tetangga, ternyata kita tidak baik dengan tetangga. Allah yang punya jengkel nggak? Oleh karena itu, marilah kita sadar diri bahwa kita adalah miliknya Allah. Oleh karena itu, apapun yang diajarkan oleh Allah kepada kita harus kita ikutin dan kita jalankan, serta kita patuhi. Betul? Sehingga kita tidak boleh benci kepada siapapun, bahkan kepada misal kepada polisi nggak boleh benci, Pak. Polisi nggak boleh benci, karena polisi itu yang sering ngajarkan kita baca istighfar. Benar, polisi itu adalah aparat negara yang sering ngajarkan kita baca istighfar. Coba dah Pak RT ini jalan, tahu-tahu ada polisi operasi di depan, STNK-nya lupa dia, STNK lupa, SIM-nya lupa. Saya yakin astagfirullahaladzim pada polisi, kan begitu. Jadi ternyata polisi itu bisa membuat kita membaca istighfar. Jadi jangan pernah benci kepada siapapun. Itu saja yang ingin saya sampaikan. Kesimpulannya yang pertama, sadar kita bukan siapa-siapa, kita ada yang memiliki kita adalah Allah. Yang kedua, karena kita milik Allah, anak yatim adalah makhluk kesayangan Allah, anak yatim makhluk kesayangan Rasulullah, maka kita harus sayang dengan mereka. Yang ketiga, Allah ajarkan kita bersatu, wa'tasimu bihablillah, bersatu. Maka janganlah kita mencoba mencerai-beraikan anak-anak bangsa. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada hikmah dan manfaatnya, dan pertemuan kita mudah-mudahan penuh dengan keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Dan BKU, Badan Kesejahteraan Umat, mudah-mudahan terus berjalan dengan baik. Mudah-mudahan jaya. Mudah-mudahan warga di sini semua simpatik dengan BKU. Amin. Kalau ada rakyat, ada warga di sekitar Masjid Nurul Hidayah belum sejahtera, maka yang tanggung jawab di hadapan rakyat dan di hadapan Allah adalah Bapak Sulaiman. BKU. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi